Oke, merintis sebuah pertanian yang terpadu ataupun integrated farming itu membutuhkan kejelian serta ketelitian kita untuk melakukan itu secara kontinu. Oke, untuk langkah yang pertama ini kita rubah apa yang menjadi limbah menjadi berkah untuk kita. Nah, step-stepnya bagaimana? Kita mulai dari mana? Untuk integrated farming ini kita mulai dari hal yang paling simpel. Oke, ikutin terus video ini. Oke, assalamualaikum sobat perhatian, ketemu lagi dengan aku Muhammad Arif Tamami di sesi integrated farming kali ini atau pertanian terpadu langkah pertama. Kita manfaatin yang namanya limbah ya untuk step pertama ini. Ini sebenarnya setiap orang mempunyai limbah ya kan, apalagi rumah tangga. Itu pastinya menjadi permasalahan tersendiri itu untuk limbah, dan itu bukan hanya berlaku di rumah tangga saja, tapi juga berlaku di usaha manufacturing ataupun yang berhubungan dengan produksi, entah itu ternak ayam, entah itu pertanian, juga pastinya ada limbah-limbah yang terbuang. Banyak sekali limbah. Kalau misal kita habis tanam pisang tuh di pertanian ya, pastinya kan di samping buah itu yang menjadi sisa terbanyaknya itu pastinya kan limbahnya. Kayak kedebok pisang itu kan juga limbah. Yang kedua empalnya kayak gitu. Kita kan bisa kalau itu di total beratnya sama buahnya kan pasti lebih banyak limbahnya. Dan di sini untuk yang awalan ini nggak perlu kalian harus ternak dulu ataupun kalian harus menanam dulu, enggak. Tapi kita melakukan ini secara konsisten, yaitu mengumpulkan limbah LRT, limbah rumah tangga ya, itu dalam sebuah tong ataupun kita tabung itu semuanya sebelum kita memulai untuk entah itu berternak ataupun bertani. Nah, limbah-limbah apa aja yang bisa kita kumpulin itu yaitu satu, ailery. Ailery itu banyak sekali yang kalau nggak tahu ya pastinya ya juga hanya tinggal dibuang gitu aja. Terus yang kedua sisa makanan ataupun makanan yang enggak, yang terbuang lah. Itu sebenarnya menjadi aset tersendiri sih kalau yang aku alamin sekarang ya. Dan itu juga efeknya juga bagusnya di mana, di kebersihan rumah kita. Jadi kita nggak perlu lagi tuh yang namanya misal kayak sewa petugas kebersihan, karena kita sudah misahin tuh sampah organik sama yang enggak. Misal plastik kita sendiriin, kalaupun toh kita di lahan sempit di perkotaan yang perumahannya padat penduduk dan di situ ada petugasnya, kita ya bisa membuang yang hanya kayak plastiknya aja kayak gitu. Jadi nggak sampai kita ngebuang yang sekiranya bisa dimanfaatkan lagi. Ini sejalan dengan kampanye yang ada di seluruh dunia tentang climate change ya, yaitu pemanasan global. Jadi kita juga bisa meminimalisir yang namanya sampah yang mengotori bumi kita, dan juga kita bisa mencegah yang namanya limbah gitu. Kalaupun toh misal semua orang yang Indonesia aja tahu dan sadar itu, pastinya tidak akan ada lagi sampah yang
berserakan di mana-mana gitu. Menatanya pemerintah juga enak, di samping kesadaran dari level bawah, dari level terkecil yaitu rumah tangga itu sudah dibangun sejak dini kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dimanfaatin buat apa? Untuk yang ailery ya, ailery itu kita kumpulin, itu fungsinya nanti untuk sebagai pupuk organik cair. Untuk prakteknya ya, untuk prakteknya nanti aku akan praktekin tersendiri, tapi yang jelas untuk konsepnya itu bisa kalian untuk bilasan 1, 2, 3 kalian simpen itu di botol, entah itu botol mineral ataupun tong ember yang kalian siapin. Nah, di situ nanti tong itu nanti berfungsi untuk menampung juga untuk limbah-limbah organik, semisal limbah dapur, kayak kulit bawang habis kita masak, terus sisa-sisa nasi, terus ataupun ada acara-acara yang lain, itu bisa kalian tampung di situ. Nanti yang padat dari sisa limbah itu, entah itu buah, entah itu limbah dapur, itu bisa kalian manfaatin untuk pakan ya, pakan unggas. Pakan unggas di sini karena aku mulainya dari ayam ya, nanti aku kasih ke ayam gitu. Tapi belum dicoba untuk ayam petelur ataupun ayam pedaging ya. Ini kita bicara ayam kampung. Terus untuk yang cairnya nanti bisa untuk kita olah lagi menjadi pupuk organik cair. Nah, di situ memang ada tahapan-tahapan yang lebih detail, terutama untuk cara mengolahnya, untuk yang terutama untuk menjadi pupuk ya. Walaupun dikasih gitu aja ya juga mungkin ya juga bagus. Cuma lebih bagus lagi memang untuk diolah lagi kayak gitu. Nah, pengolahannya nanti juga bertahap. Pokoknya simple aja deh. Kalau kita punya sampah rumah tangga, kalian kumpulin deh di situ. Nanti busuk dong bang. Nggak. Kalau yang aku alami di LRT yang aku simpen itu, ailery itu berfungsi untuk pengawetan ya, untuk pengawetan bahan makanan. Jadi misal kita masukin donat di situ sampai 1 bulan pun ya masih utuh ya, karena sifatnya ailery itu sebenarnya sebagai pengawet. Itu aku lihat sendiri di tong yang aku simpen itu ya kayak gitu, memang masih utuh gitu. Dan itu fermentasi alami malahan sebenarnya. Nah, nanti di step selanjutnya, ini step 1 ini memang yang paling urgent, yaitu kita menabung dulu. Setelah itu nanti kita berlanjut ke langkah kedua, yaitu pengolahannya untuk bahan pakan. Ini enggak harus kalian harus mempunyai ternak dulu, enggak. Kalian enggak harus punya ternak dulu ataupun kalian harus menanam dulu, enggak. Karena konsepnya ini kita kita memanfaatkan yang namanya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Kita dari hal kecil kita terus lakukan itu secara konsisten sampai itu menjadi besar ya. Jadi semoga ini mudah dipahami. Untuk step pertama integrated farming, jangan buang lagi itu yang namanya LRT, ailery, dan juga sampah-sampah organik limbah dapur ataupun sisa makanan, kita kumpulin deh di situ dalam satu wadah. Oke, semoga ini membantu bagi kalian yang bingung bagaimana cara memulainya. Yang paling simple, dan ini sebagai kunci, karena yang paling sulit yaitu konsistensi. Kembalinya lagi yaitu konsistensi ataupun istiqomah. Bahasa Indonesianya ya disiplin. Melakukan ini secara terus menerus. Oke, ini mungkin belum ada hasilnya untuk saat ini, tapi insya Allah kalau ini kita lakuin secara terus menerus dan menjadi sebuah habit atau sebuah kebiasaan bagi kita,
Insya Allah nanti 3 tahun ke depan itu bisa menjadi sebuah mutiara bagi kalian. Oke, berawal dari hal kecil, kita mulai dari hal kecil untuk melangkah ke hal yang besar. Oke, gitu dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Beternak dengan riang, bertani dengan senang. Ketemu lagi dengan aku Muhammad Arif Tamami, atau biasa yang disapa Tamam. Kita berjumpa lagi di next video mengenai pengolahan LRT itu sendiri. Oke, di step kedua. Thank you. Assalamualaikum.